era globalisasi saat ini kita memerlukan generasi emas Indonesia yang berwawasan internasional tapi tidak melupakan kearifan lokal. Bagaimana caranya? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Putar dunia pendidikan, bagaimana kebutuhan global. Kita tahu globalisasi sudah masuk di Indonesia dan ini beriringan dengan kehidupan kita. Salah satunya ini ada di kampus terbaik di seluruh Indonesia, salah satu kampus terbaik yakni di Universitas Islam Malang. Kita akan membahas bersama Rektor Unisma, Bapak Maskuri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kita membahas seputar kebutuhan dunia pendidikan begitu. Otomatis nanti Bapak sebagai salah satu peran yang harus menghasilkan mahasiswa-mahasiswa unggulan. Tapi sebelum itu Pak, kita mau membahas dulu, kalau saya biasanya masuk kampus ini selalu berpakaian formal, jas dan celana. Kali ini dengan sarung ini ada yang berbeda, kenapa Pak? Iya, jadi Universitas Islam Malang di awal pandemi COVID-19, saat itu ada gagasan dari saya, bagaimana Unisma ini memiliki sebuah distingsi, keunikan, terutama dalam cara berpakaian. Unisma ini ada didirikan oleh para masayikh, para kiai, para tokoh-tokoh NU, yang dimana beliau-beliaunya itu adalah lahir dari pesantren. Dan pesantren itu identik dengan sarung. Sarung identik dengan budaya Indonesia. Maka perguruan tinggi Islam, terutama Universitas Islam Malang, ingin bagaimana melestarikan tradisi pesantren, tradisi Indonesia. Di setiap hari Jumat kita menggunakan sarung. Ini untuk semua dosen atau mahasiswanya juga? Semua dosen termasuk mahasiswa. Termasuk mahasiswa juga diwajibkan? Karyawan juga begitu, bahkan security juga begitu. Semuanya menggunakan itu, dan ini ada ciri Unisma di berbagai event nasional maupun internasional. Bukan berarti kemudian kami harus beradaptasi dengan mereka-mereka yang di luar. Kami tetap mempertahankan tradisi pakai sarung setiap hari Jumat. Kita tahu bahwa Unisma ini menjadi salah satu international university. Betul. Nah, itu apa yang membedakan Unisma sebagai Universitas Islam Indonesia ini menjadi ada di standar internasional? Betul. Jadi Unisma ini di samping spiritnya adalah spirit Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Spirit Islam dengan nilai-nilai Islam moderat, Islam toleran, Islam harmoni, Islam yang berkeadilan, Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi spirit dari dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka integrasi antara ilmu dan agama yang tidak bisa dipisahkan, karena keseluruhan ilmu, baik ilmu umum, ilmu agama, itu bersumber dari satu, yaitu Al-Haqqul Mutlaq, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian korelasinya bahwa Unisma ini yang selalu berupaya mempertahankan kearifan lokal, kemudian nilai-nilai Islam di dalam praktek pembelajaran. Betul. Unsur internasional yang memang diunggulkan di Unisma ini apa Pak? Ya, itu yang saya katakan tadi adalah tentang moderasi beragama. Jadi banyak mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di sini. Hampir 500 mahasiswa kita dari luar negeri dari 17.000 yang ada. Dari 44 negara yang sudah berkuliah di Unisma ini. Dan di sisi lain, kita ini kalau dalam perankingan internasional, kita masuk di top Islamic University in the world itu pada urutan ke-30. 30 dari berapa? Dari 421 perguruan tinggi dunia untuk perguruan tinggi Islam. Luar Jadi biasa. ini yang saya katakan tadi bahwa Unisma akan mempersiapkan ambasador-ambasador untuk menuju perdamaian dunia. Di mana mereka dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dibekali dengan spirit nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Islam dalam hal ini adalah justru membangun perdamaian. Islam mengerti bahwa di situ ada berbagai macam corak agama, tapi Islam memayungi berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Inilah yang kemudian Islam begitu harmoni, Islam begitu toleran, Islam begitu moderat, yang ketika ada
orang Islam yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, yang kemudian bunuh diri atau bahkan membunuh orang lain, itu bukan watak Islam. Kenapa? Islam adalah harmoni, Islam adalah teduh. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri ketika dia sedang berkerumun di pinggir jalan pada saat itu dengan para sahabat, ada jenazah yang sedang diusung oleh para sahabat yang lain. Para sahabat tahu bahwa jenazah itu adalah jenazahnya non-Muslim. Rasulullah justru mengajak mereka untuk berdiri. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, itu jenazahnya orang non-Muslim. Kenapa kita harus berdiri? Mari kita berdiri para sahabat. Ia adalah manusia. Mereka yang sudah wafat saja, non-Muslim, itu dihormati, apalagi masih hidup. Inilah sesungguhnya watak Islam yang begitu ramah, watak Islam yang begitu humanis, watak Islam yang begitu harmoni, watak Islam yang begitu toleran terhadap berbagai macam perbedaan. Orang yang sudah wafat saja masih dihormati, apalagi dia masih hidup. Apalagi, ini ilmu Islam. Nah, itu dia. Ini ilmu, gitu ya. Begitu juga dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Unisma tidak ekstrim, Unisma tidak eksklusif, tapi Unisma inklusif. Maka kami melaksanakan kerjasama dengan 44 negara, yang itu mereka bukan semuanya Muslim. Mereka ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, bahkan ada yang ateis, ada yang sekuler dan lain sebagainya. Bagi kami no problem. Dalam konteks muamalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari mana saja sumbernya, kita bisa bersama-sama dengan mereka. Itu nilai yang memang diterapkan di... Itulah yang nilai yang diterapkan di kampus Universitas Islam Malang, sehingga kenapa kita bisa melejit sampai pada tingkat internasional, karena kita tidak membuat jarak dengan mereka. Itu yang poin pentingnya ya Bapak. Betul. Tapi kalau tadi saya sempat membaca sedikit, mungkin boleh dijawab singkat Bapak, bahwa Unisma ini adalah Entrepreneur University. Nah itu implementasinya dan aplikasinya ketika diterapkan dalam mahasiswa ini terwujud dalam apa saja? Jangan dijawab dulu Bapak, kita akan lanjutkan tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, pembahasan kita terkait Unisma semakin menarik. Tadi kita sempat singgung bahwa Unisma ini adalah International University dan salah satunya berfokus pada entrepreneur. Nah, ini bagaimana Pak implementasinya kepada mahasiswa? Jadi gini Mbak, sebelum kita bicara tentang Entrepreneur University, Unisma memiliki milestone, tahapan-tahapan pengembangan kampus kita ini. Mulai dari Good Governance University, kemudian ada Learning University, Research University, tiga ini sudah kita lalui. Dan sekarang kita masuk ke Entrepreneurial University. Ketika kita masuk ke Entrepreneurial University ini sesungguhnya adalah hilirisasi hasil-hasil riset. Termasuk ini bagian dari pengembangan untuk pengabdian pada masyarakat. Maka tahapan-tahapan itu tadi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan yang disebut dengan Entrepreneurial University. Kita sudah mengarah kepada produk, kita sudah mengarah kepada komersialisasi, dan ini kita dorong. Dan kita kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi yang memiliki pengembangan startup, memiliki pengembangan hilirisasi, termasuk dari perguruan tinggi asing yang baru saja kita lakukan kemarin. Yaitu dengan Shandong Vocational University misalnya saja. Di sana bahkan menghasilkan seorang entrepreneur handal di sana itu. Dan ini adalah menjadi perhatian kami. Maka di sini pun juga mata kuliah tentang Entrepreneur University, setiap mahasiswa mutlak dan wajib untuk mengambil mata kuliah Entrepreneur University. Dalam konteks Entrepreneur University ini, bukan semata-mata kita memberikan ceramah kepada mereka, tapi bagaimana kami justru menghadirkan success story, orang-orang hebat, orang-orang entrepreneur untuk memberikan inspirasi bagaimana suksesnya mereka itu. Dan juga di sana ada juga bisnis plan misalnya saja ya. Kemudian bagaimana dia harus membangun jejaring, bagaimana dia misalnya saja untuk membangun hubungan internasional dan lain sebagainya dalam pengembangan ekonomi. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kami masuk pada Entrepreneur University. Dan bagaimana kami menciptakan ini? Maka di dinding-dinding, di poster-poster, ini
kita bergerak semuanya untuk menginformasikan kepada mahasiswa bahwa kita berada pada entrepreneur university. Kita kerjasama dengan perbankan, kita kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Bahkan support dari pemerintah terhadap entrepreneur university ini luar biasa. Dengan berbagai macam program. Baik program itu yang bisa diakses oleh dosen maupun program itu bisa diakses oleh mahasiswa. Pak, kalau kita berbicara, kita kembalikan lagi ke internasional, bentuk kerjasama apa saja yang sudah dibangun oleh Unisma untuk menunjang, mendukung mahasiswa menjadi entrepreneur? Ini misalnya saja ya, kita kerjasama dengan Microsoft internasional ya, tentang multimedia, kemudian juga tentang perdagangan internasional. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang di mana mahasiswa kami itu magang di situ. Ketika dia memiliki prestasi bagus, langsung direkrut oleh mereka. Dan bahkan di antara mahasiswa kami, baru sekitar lulusan dari Unisma 15 tahun lah kira-kira itu ya. 15 sampai maksimal 20 tahun. Aset mereka sudah hampir 1 triliun. Luar biasa. Memang jiwa entrepreneur kita kembangkan di sini. Maka kalau ketika kita sekarang sudah masuk pada entrepreneur university ini, bukan berarti entrepreneur baru kita mulai. Rentetan sejarah ini sudah memberikan fondasi dasar terkait dengan persoalan itu. Maka ini terus terang kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Kita bisa melakukan melalui Zoom, success story juga. Bagaimana mahasiswa sana sukses ketika dia lulus gitu ya, dan dia bekerja. Kita tidak hanya ingin melahirkan job seeker, tapi kita betul-betul ingin mendorong mahasiswa kami yang lulus menjadi job creator. Bahkan mereka sebelum lulus sendiri itu, mereka sudah direkrut di perusahaan-perusahaan. Bahkan ada di antara mahasiswa kami yang sekarang ini berada di perusahaan multinasional yang itu mensuplai terhadap kelengkapan persenjataan pesawat Sukhoi tempur yang milik NATO. Itulah Mbak yang tadi saya katakan bahwa pengembangan intelektualitas dan rasionalitas tetap berjalan, tetapi spiritualitas tidak boleh ketinggalan. Maka ini mengintegrasikan antara ulama dan intelektual dan ulama. Maka dalam konteks sekarang, dalam kehidupan global, moralitas dan etika, akhlak menjadi dasar pijakan, dan kemudian baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kita sudah membahas Entrepreneur University, tapi sempat saya baca ketika saya mencari Unisma, begitu, ini akan menjadi pusat studi wisata religi Asia Pasifik. Betul, jadi kami punya lembaga yang disebut dengan Kantor Urusan Internasional, dan itu kami dorong untuk bisa kerjasama dengan LSM dunia, termasuk juga terkait dengan wisata religius. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti internasional yang berkumpul, yang kemudian membentuk sebuah LSM itu tentang wisata religius. Bahkan Unisma dijadikan sebagai pusat kajian wisata religius ASEAN. Sehingga kami kemarin ajak mereka-mereka itu ke pondok-pondok pesantren, kemudian juga ke wali gitu ya, ke makam-makam wali gitu ya. Pokoknya situs-situs itu kita datangi bersama dengan mereka. Dia merasa senang sekali dan menglazim ketika Unisma dijadikan sebagai pusat kajian wisata religius ASEAN. Jadi ini situs-situs yang mau diungkap, dan itu akan memberikan sebuah makna tersendiri bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak, tapi untuk informasi, sebenarnya kalau di Unisma sendiri, kalau kita sekarang lagi rame dengan bahasan biaya kuliah mahal. Nah, kalau di Unisma sendiri bagaimana? Karena kita tahu ini standarnya internasional. Sebelum kita biaya tentang kuliah mahal. Tahan dulu Bapak. Ya, baik. Pemirsa tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Unisma, kampus yang berstandar internasional. Tapi kalau biasa ya, yang berbau internasional ini terkenal dengan mahal. Kita coba tanya kepada Pak Rektor langsung terkait biaya. Kalau ada adik-adik kita SMK, SMA yang mau masuk kuliah di sini, yang khawatir dengan biaya, di Unisma sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi sebelum saya berbicara tentang biaya Mbak ya, saya ingin sampaikan tentang apa sih sesungguhnya yang dilakukan oleh Unisma ini. Nah, Unisma tadi saya katakan membangun jejaring internasional dengan berbagai perguruan tinggi, baik juga
juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa kami itu rata-rata mengambil 1 sampai 2 semester di luar negeri untuk transfer kredit yang kemudian dikonversi di kampus Universitas Islam Malang. Ada yang double degree, 2 tahun kuliah di sini dan 2 tahun kuliah di perguruan tinggi asing. Dia langsung mendapatkan 2 gelar. Dan sekaligus dia juga harus mengabdi di perusahaan, tapi dibayar di sana. Dalam satu bulan masih 32 juta ketika mereka magang dan dia dibayar setelah lulus itu. Dia mau melanjutkan S2 lagi, bisa di sana. Dan dia juga mendapatkan beasiswa. Dan dia harus mengabdi 2 tahun lagi di perusahaan itu. Terus kemudian juga ada international conference, baik itu dosen maupun juga mahasiswa. Ada student exchange, mahasiswa luar negeri datang ke Unisma, mahasiswa Unisma juga datang ke luar negeri sampai 1 semester ya, sampai mungkin 1 bulan, 2 bulan. Itu yang kita galakkan. Termasuk juga International Conference Student Exchange of Idea. Tukar-menukar ide antar mahasiswa lintas negara. Yang kadang-kala diikuti oleh sampai 50 sampai 60 negara. Wow. Ini menjadi bagian dari bagaimana kami membangun performance baik dari sisi rasionalitas, intelektualitas, sampai kepada bagaimana dia beradaptasi dengan dunia global. Ini yang kita bangun. Terus kemudian juga ada joint research, ya. Jadi kolaboratif research, ada juga penulisan buku bersama dan lain sebagainya yang kita lakukan. Bahkan menguji pun kita hadirkan pula dari perguruan tinggi dari dosen-dosen dari perguruan tinggi asing, S1, S2 maupun S3. Begitu juga dosen-dosen kami mengajarnya sudah hibrid. Mengajar mahasiswa kami dengan mengajar mahasiswa luar negeri bersama-sama dengan dosennya di sana. Ini sudah kita lakukan. Ini bagian dari internasionalisasi kampus Universitas Islam Malang. Belum lagi ketika kita melihat dari sisi akreditasi, akreditasi kita sudah internasional untuk program studi di FIBA dan ASI di Jerman. Ini artinya apa? Kami pun juga sudah melakukan kolaborasi dengan UNISA, Universitas Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, untuk mendirikan fakultas pertanian di sana. Ikhtiar-ikhtiar yang seperti inilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau persoalan biaya menurut saya itu bisa dijangkau lah oleh masyarakat luas. Jadi kita masih mengedepankan kualitas, tetapi mengenai masalah biaya sangat terjangkau sekali. Dan kita pun juga bisa subsidi silang pula dengan anak-anak miskin yang berprestasi, ya. Kemudian tahfidz, ya, hafidz-hafidzoh juga bisa di sini. Kemudian juga bina lingkungan, ada kader ulama. Kita setiap tahun memberikan beasiswa kepada masyarakat itu berkisar antara 80 sampai 100 mahasiswa. Dan kita juga kerjasama dengan Metro, kaitannya dengan program OSC, yang pada saat itu, pada tiap tahun yang daftar di Unisma ini adalah ribuan. Sampai 5.000 bahkan pendaftar masuk di Unisma untuk beasiswa. Yang kita terima hanya 30 orang. Inilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Mahasiswa kami, mahasiswa yang terseleksi dengan ketat, terutama yang mendapatkan beasiswa, yang dia inilah yang sesungguhnya menjadi ambasadornya Unisma di tingkat nasional dan internasional. Ini artinya bahwa internasional kampus, International University Unisma ini terbuka kesempatannya untuk siapapun, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk harga mahal, dan memang ada banyak beasiswa yang disediakan oleh Unisma untuk calon-calon mahasiswa yang memang ingin berkuliah di sini. Ada strategi khusus, Pak, yang memang sudah disiapkan Unisma untuk menggait adik-adik kita yang mungkin mau masuk ke Unisma? Iya, kita menyelenggarakan berbagai event, ya, lomba-lomba itu, ya, baik karya tulis, olahraga, seni, dan lain sebagainya, sehingga itu tersosialisasikan kepada calon-calon mahasiswa. Bahkan kita menggandeng dengan berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Kami pun juga punya program kuliah tanpa biaya. Menarik. Gimana caranya? Nah, menarik. Bagaimana, Pak? Kami justru memberikan peluang kepada mahasiswa yang terpilih untuk bisa magang ke tempat perusahaan-perusahaannya alumni, yang pada saat itu dia juga mendapatkan edukasi tentang entrepreneur, dia digaji. Gajinya itulah dia untuk membayar kuliah. Ini yang disebut dengan tanpa melibatkan orang tua, tapi dia bisa membiayai sendiri karena ikhtiar yang dilakukan oleh perguruan tinggi
untuk bermitra dengan para alumni. Pak, terakhir ini untuk target ke depan, Bapak memandang Unisma ini akan diciptakan sebagai kampus yang seperti apa? Kami mimpi untuk memindahkan kebesaran Al-Azhar Mesir di kampus Universitas Islam Malang. Bagaimana itu, Pak? Ya, kita melengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Kami telah membebaskan lahan 75 hektar di Karangploso. Kita telah membebaskan lahan 6 hektar di New City. Kami juga barusan mendapatkan hibah dari Raja Bulungan Kalimantan Utara 100 hektar. Unisma akan ekspansi di berbagai tempat dalam rangka untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ulama dan intelek yang ulama. Maka dari itu seluruh komponen di kampus Universitas Islam Malang ini bergerak untuk internasionalisasi kampus Universitas Islam Malang ini. Maka ketika kami menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait terutama di kampus Unisma, ketika masyarakat menitipkan Unisma ini, menitipkan anaknya ke Unisma, jangan disia-siakan. Karena apapun, kita harus bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara untuk mempersiapkan generasi emas. Sudah diajukan, bukan lagi 2045, tapi 2035 bagaimana sudah bisa menghasilkan generasi emas. Pak, boleh dikasih tahu kepada pemirsa ini bagaimana untuk pendaftaran? Kalau misalkan ini sudah dibuka atau belum, kemudian kalau mau mendaftar, ini teknisnya seperti apa di Unisma? Masyarakat saya pikir bisa mengunjungi websitenya Unisma ya. Jadi unisma@ac.id. Di situ silakan melihat websitenya Unisma. Di situ ada tempat pendaftaran dan pendaftaran bisa online. Tidak harus datang langsung ke Universitas Islam Malang karena semuanya sudah terintegrasi teknologi informasi, dan tentu bagi kami memiliki semangat yang kuat di dalam membawa Unisma ini, terutama dalam Entrepreneur University yang 2027 nanti itu akan mendeklar sebagai World Class University. Dan ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari milestone yang sudah kami siapkan. Maka semangat kami adalah tiada hari tanpa percepatan untuk perubahan. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Semoga Unisma semakin berkembang dan terus melahirkan generasi-generasi emas untuk Indonesia Emas 2035. Betul, begitu juga Metro semakin jaya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dialog Politik Jatim kali ini terima kasih pemirsa. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.